Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmida Namora, NIM 2521128 dari kelas 5D jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Windows Server 2012 R2 pada mata kuliah Administrasi Server. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Administrasi Server. Baiklah, pada materi Windows Server 2012 ini ada 4 subbagian. Yang pertama yaitu pengertian Windows Server 2012, yang kedua fungsi Windows Server 2012, yang ketiga kelebihan dan kekurangan Windows Server 2012, dan yang terakhir yaitu setting atau konfigurasi Windows Server 2012 R2 pada VirtualBox. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Windows Server 2012 R2. Nah, di mana Windows Server ini adalah suatu merek atau brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai server atau sebuah layanan data center yang berperan dalam pengelolaan jaringan server. Nah, jadi Windows Server ini adalah sebuah layanan yang menerima permintaan dari sebuah klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi Windows Server 2012 R2. Adapun fungsi Windows Server 2012 R2 ini secara umum yaitu untuk menyediakan layanan yang server oriented atau berfokus pada server atau berfokus kepada layanan seperti menghost website, yaitu memberikan layanan host website, memberikan layanan manajemen sumber daya semua pengguna dan aplikasi, dan menerima layanan manajemen pengguna, pesan, keamanan, dan otorisasi dan layanan lainnya. Sistem operasi server ini dapat digunakan untuk melayani web, melayani database, melayani aplikasi, melayani game, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan Windows Server 2012 R2. Nah, suatu Windows Server ini memiliki kelebihan, di mana kelebihannya itu memiliki server manager yang lebih mudah digunakan daripada versi sebelumnya. Kemudian server core dapat berpindah ke GUI secara langsung tanpa install ulang dan juga sebaliknya. Memiliki virtual desktop infrastruktur yang lebih kompatibel atau sesuai dengan sistem operasi daripada versi sebelumnya. Kemudian administrator lebih mudah mengontrol seluruh kegiatan komputer klien karena adanya aplikasi Hyper-V. Kemudian memudahkan klien server untuk berbagi file atau file sharing di dalam jaringan karena adanya fitur server message block atau yaitu layanan sebuah untuk membagikan file secara mudah dan praktis. Kemudian terdapat berbagai tool atau tombol yang dapat memudahkan administrator memanajemen sistem seperti tool atau tombol untuk menambahkan rules and fitur, mengkonfigurasi atau men-setting dan memanajemen server, remote administration, dan banyak lagi.
Selain ada kelebihannya, Windows Server ini juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya itu jelas sekali bahwa harga Windows Server 2012 ini cenderung mahal dan sangat sulit dijangkau. Kemudian tidak support atau mendukung komputer yang berbasis titanium. Kemudian sulit menggunakannya karena ada penambahan fitur baru yang jarang digunakan, yaitu mungkin semakin canggih fiturnya maka orang menggunakannya semakin sulit karena kurangnya mengetahui atau kurang memahami mengenai fitur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara men-setting atau cara mengkonfigurasi Windows Server 2012 R2 pada VirtualBox. Adapun hal-hal yang harus disetting atau dikonfigurasi pada Windows Server di VirtualBox itu, yang pertama adalah kita harus menginstal Windows Server 2012 R2 pada VirtualBox terlebih dahulu. Kemudian kita men-setting IP static pada Windows Server 2012 R2. Dan yang ketiga, kita men-setting DHCP pada Windows Server 2012 R2. Dan yang keempat, kita men-setting FTP pada Windows Server 2012 R2. Kemudian yang terakhir, kita men-setting DNS pada Windows Server tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara menginstal Windows Server 2012 R2 pada VirtualBox. Pertama itu kita harus menyiapkan dua hal yang sangat penting sekali untuk melanjutkan semua pensettingan di Windows Server 2012 R2. Yang pertama itu kita harus memiliki ISO Windows Server 2012 R2. Dan yang kedua yaitu kita harus memiliki VirtualBox di komputer kita. Kita harus menginstal VirtualBox-nya. Adapun langkah-langkah dari penginstalan Windows Server 2012 R2 ini pada VirtualBox, di mana yang pertama itu kita memilih bahasa, waktu, dan keyboard untuk proses instalasi Windows Server 2012 dan setelah itu kita klik next. Kemudian untuk memulai proses instalasi Windows Server 2012, kita klik install now atau install sekarang. Kemudian memilih edisi Windows Server yang akan diinstal. Di sini saya memilih standar evaluation mode GUI. Lalu klik next. Kemudian centang I accept the licensed terms and klik next. Kemudian tipe instalasinya. Kan ada tipe instalasinya itu ada dua. Yang pertama upgrade, yaitu memperbarui Windows, dan yang kedua itu install Windows baru. Karena kita sekarang ingin menginstal Windows Server, maka kita akan mengklik custom atau advance. Kemudian kita membuat partisi. Caranya kita klik new, lalu atur kapasitas harddisk yang akan digunakan. Di sini kita mencoba menformasi semua drive yang digunakan, lalu klik apply. Format terlebih dahulu harddisk yang akan digunakan. Kita klik next saja. Setelah itu proses instalasi mulai berjalan. Nah, pada proses instalasi ini kita akan menyalin file Windows, mendapatkan file yang siap diinstalasi, menginstal fitur, menginstal pembaharuan. Nah, kita akan menunggu beberapa lama. Mungkin ini akan berjalan cukup lama.
Setelah penginstalannya selesai, kita masukkan password administrator atau adminnya, lalu confirm password yang sudah dimasukkan tadi. Password harus ada karakternya, itu huruf kapital, kecil, angka, dan simbol. Buat yang simpel dan mudah diingat oleh kita. Kemudian proses instalasi telah selesai, kurang lebih tampilannya akan seperti pada gambar ini. Karena kita menginstalnya yang core, maka tampilannya akan muncul dalam bentuk GUI. Nah, itulah cara penginstalan dari Windows Server 2012 di VirtualBox. Selanjutnya, setelah menginstal, kita akan melakukan pensettingan atau pengkonfigurasian pada Windows Server 2012. Yang pertama yaitu yang selanjutnya yaitu kita men-setting IP static pada Windows Server 2012 R2. Langkah yang pertama yaitu kita membuka halaman Windows Server 2012 yang baru kita install tadi. Kemudian kita mencari ikon Network Internet Access. Kita klik kanan, kemudian kita klik Open Network and Sharing Center. Kemudian kita klik ubah pengaturan adapternya. Itu ada control panel, home, change adapter setting, kita ubah itu. Kemudian kita klik kanan pada Ethernet tadi dan kita klik property. Nah, pada property itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPFM4 dan kita klik properties seperti yang sudah di kotak merahkan pada gambar. Kemudian kita pilih yang use the following IP address, di mana kita di situ akan memasukkan alamat IP, ada subnet mask-nya, ada gateway-nya, ada file gateway-nya jika ada. Kemudian kita klik juga yang use the following DNS server address itu. Nah, kemudian kita oke-kan. Kemudian kita klik OK dan tutup untuk menyimpan perubahan. Setelah menutup jendela tadi, kita klik opsi detail. Kita akan mendapatkan semua detail alamat IP yang ditetapkan ke server DC01. Nah, ini adalah informasi mengenai alamat IP yang telah ditetapkan tadi. Nah, setelah itu kita akan melihat layar mulai seperti berikut. Nah, pada di keyboard kita ketikkan CMD atau command prompt. Nah, ini akan secara otomatis menampilkannya. Nah, setelah kita klik pada command prompt, nah kemudian kita ping alamat IP server DNS kita. Kita akan mendapatkan balasan dari alamat itu seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, di mana dia memping alamat IP-nya yaitu ping 192.168.0 dan .30. Maka akan muncul reply-nya yaitu pinging. Nah, jadi akan terdeteksi bahwa dia usernya itu sebuah administrator.
Nah, itulah pensettingan dari IP static pada Windows Server di VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting atau konfigurasi DHCP pada Windows Server 2012. Pertama, kita membuka Server Manager. Setelah itu, pilih Add Rules and Features yang berfungsi untuk menginstal dan menambah fitur-fitur yang ada. Nah, setelah mengklik itu, kita pilih Rule Based and on Feature Based Installation. Klik Next saja untuk melanjutkan. Setelah mengklik next itu, maka akan kita pilih select a server pool. Dikarenakan saya cuma ada satu, jadi kita bisa langsung klik next tanpa harus memilih nama mana server yang ingin dikonfigur. Kita klik next saja. Sekarang kita checklist fitur DHCP server karena kita akan men-setting DHCP-nya, maka kita checklist fitur DHCP server. Lalu pada opsi ini kita dapat langsung melanjutkan. Alasan kenapa langsung dilanjutkan saja, karena fitur yang kita butuhkan sudah kita dapat. Jadi kita bisa melanjutkannya untuk men-next-next-kannya. Kemudian deskripsi dari fitur DHCP yang ingin kita install ini itu bisa dibaca DHCP servernya itu. Kemudian kita klik next saja. Pada tahapan ini nantinya akan muncul sebuah konfirmasi penginstalan beberapa fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Nah, kita lakukan pengecekan sebelum penginstalan dimulai, supaya tidak ada service dan fitur yang tertinggal pada saat install nanti. Kita klik install untuk menginstal fitur dan service yang kita pilih sebelumnya. Kita klik install. Kemudian proses penginstalan sebuah fitur dan service sedang berjalan. Kita perkirakan waktu penginstalannya yaitu 10 detik sampai 15 detik dengan memakai storage atau penyimpanan bertipe HDD dan 4 detik bila memakai penyimpanan bertipe SSD atau memori utamanya. Bila nanti sudah selesai proses penginstalannya, tadinya notif installation status akan berubah menjadi installation succeeded atau installasinya sudah sukses. Kemudian setelah kita menginstal DHCP server, nantinya akan muncul sebuah notif atau pemberitahuan pada notification center. Kita klik complete DHCP configuration. Seperti pada tampilan yang ini. Kemudian deskripsi tentang DHCP, kita klik next saja untuk lanjutkan ke tahap selanjutnya. Dikarenakan saya sudah menginstal ADDS, maka di sini nantinya akan ada menu authorization. Kita pilih user the following user contains, klik commit. Setelah prosesnya selesai, klik done untuk keluar atau klik done itu ternyata klik sudah, berarti sudah selesai. Kemudian kita buka menu tools itu ping DHCP. Kita klik kanan, kemudian akan nampak hasilnya. Kita checklist yang kita gunakan saat ini. Contohnya menggunakan IP segini, IP 192.168. Kita klik kanan pada IPv4-nya ini, kita langsung lanjut klik next. Nah, kemudian kita akan muncul tampilannya itu welcome to the new scope wizard. Nah, kita klik next saja. Kemudian yaitu pengecekan IP-nya sudah dibentuk. Kita klik untuk melanjutkan.
Sekarang adalah pengaturan waktu, berapa lama IP DHCP yang kita kasih ke klien tersebut. Contohnya saya memberikan waktu 100 hari. Ini bisa disesuaikan dengan kemauan kita. Apakah 2000 hari, setahun itu sebanyak 365 hari. Kita memberikan waktunya itu bebas. Klik next saja untuk melanjutkan. Nah, ini adalah opsi pengaturan DHCP. Saya sarankan memilih yes. Kenapa yes? Karena pengaturan tambahan tersebut sangat berguna dan penting di antara penggunaannya, yaitu menentukan alamat IP gateway-nya dan dipilih yes dan kita klik next. Selanjutnya itu untuk Win servernya, kita masukkan addressnya atau alamatnya. Contohnya saya menggunakan IP address server yang saya gunakan seperti 192.163.42.89. Nah, kita masukkan itu, kemudian kita next kan. Kemudian muncul sebuah notif, apakah Anda ingin mengaktifkan scope yang sudah Anda buat dan konfigurasi sebelumnya. Pilih yes untuk mengaktifkannya dan klik next. Nah, kita pilih yes ya, dan kita pilih next. Konfigurasi DHCP yang sudah selesai, kita klik finish untuk mengalihkannya. Kita pilih finish. Nah, selanjutnya kita cek juga rank yang digunakan untuk DHCP dari mana sampai mana, dan IP manakah yang tidak digunakan pada DHCP-nya. Klien dan verifikasinya. Setelah kita mengkonfigurasi server agar DHCP dapat dilakukan, sekarang kita cek pada klien apakah DHCP yang tadi kita buat berdampak dan kena pada kedua klien ini, Windows dan Linux tertentu. Kita perhatikan sama-sama. Nah, Windows yang kita atur dulu pengaturan IP-nya menjadi automatically supaya PC itu bisa mendapatkan IP DHCP yang kita buat tadi. Kita klik OK untuk mengkonfirmasi. Nah, oke. Kemudian kita buka Ethernet status. Kita klik details, baru kita cek bersama-sama. Nah, ini dia. DNS yang dimasukkan apakah berasal dari server. Kita lihat rank IP-nya apakah juga sudah sama seperti yang sudah ditentukan di server. Kita cek dari mana DHCP berasal, apakah IP-nya benar dari server. DHCP enable-nya yes dan lain-lain. Cek itu semua, dan bila sudah nah ini dia. Dan bila sudah valid, tandanya itu sudah berhasil. Contohnya proses pendapatan DHCP yang berhasil itu ada pada gambar yang di samping ini. Ada semuanya, DHCP enable-nya sudah yes, IPv4-nya sudah ada semua, sudah beres semua. Kita klik close saja. Nah, itulah pengaturan DHCP Windows Server di VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan FTP atau File Transfer Protocol pada Windows Server 2012. Yang pertama, kita klik add rules and features, sama kayak mengatur DHCP. Cuma kita pilih di sini itu mengenai, kan tadi kita mencentang DHCP server. Kemudian kita klik next. Kalau pada FTP ini kita pilih yang kita centang pada poin 4 itu, kita centang yang FTP-nya. Lalu kita klik next saja. Kemudian kita buat host baru dengan nama FTP dan IP address server. Kita buat FTP-nya dan IP address-nya, baru kita tambahkan host. Kemudian untuk fitur kita biarkan default saja dulu, kita langsung next saja. Kemudian untuk konfirmasi kita klik install.
Maka hasil dari membuat host baru adalah seperti yang ada pada di bawah ini. Kemudian kita mengatur IP sesuai dengan IP yang sudah dibuat untuk layanannya tersebut atau untuk server tersebut. Sebelumnya kan kita sudah membuat terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk membuat FTP kita bisa klik site test. Kemudian add FTP site seperti yang ada pada kotak merah. Lalu kita tes ping ke www namanya itu yaitu .iu.net dan ftp.iu.net. Kita pastikan hasilnya reply. Kemudian ini adalah bukti kalau FTP-nya itu sudah terinstall. Kemudian kita isi FTP site dengan nama FTP dan physical path dengan folder untuk menyimpan file FTP, lalu klik next. Selanjutnya kita mengisi kolom IP address dengan IP address server dan klik nomor SSL, lalu klik next. Karena kita akan membuat FTP dengan mode anonymous user, maka pada bagian authentication kita centang anonymous. Lalu pada bagian allow access to kita pilih anonymous user. Kita centang read and write dengan klik finish. Kemudian klik explore untuk mengetahui di mana letak folder untuk FTP. Selanjutnya untuk mengetes FTP yang kita buat berhasil atau tidak, kita buat folder baru di dalam folder FTP tersebut. Lalu kita buka FTP-nya, kemudian maka akan terlihat folder yang baru kita buat. Nah, itu adalah pengaturan mengenai FTP pada Windows Server di VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setting DNS pada Windows Server 2012. Pertama kita buka tampilan Windows Servernya, baru kita klik Server Manager. Lalu pada Server Manager itu kita klik tab Manage, baru klik Add Rules and Features. Ketika menambahkan satu rule pada Windows Server akan muncul pop berikut. Kita klik Next saja. Dalam tipe instalasi kita pilih Rule Based or Feature Based Installation. Lalu kita klik Next. Kemudian pada pemilihan server kita pilih Select a server from the server pool. Jika sudah, klik Next. Kemudian kita menambahkan rule DNS server. Kemudian kita klik Next saja. Selanjutnya akan muncul pop-up. Kita klik Add Features. Selanjutnya klik Next saja. Selanjutnya kita klik Next saja karena kita hanya menambahkan fitur DNS server saja. Tahap berikutnya ringkasan mengenai DNS server atau deskriptif mengenai DNS server. Kita klik Next saja. Selanjutnya kita klik Install untuk menambahkan fitur DNS server. Jangan lupa untuk menceklis pada bagian Restart the destination server automatically if required. Nah, kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Kemudian selanjutnya kita klik Server Manager, lalu klik Tools, pilih DNS. Nah, di bawah forward look zones kita klik kanan, lalu pilih New Zone atau membuat zone. Langkah selanjutnya kita next saja. Selanjutnya kita pilih Primary Zones. Karena kita ingin menggunakan domain ini sebagai zone primer, kita klik Next. Kita masukkan zone name yang akan dibuat. Jika sudah dibuat, klik Next saja.
Langkah selanjutnya kita membuat file untuk domain yang akan dibuat. Jika sudah, klik next. Kemudian pilih allow both non-secure and secure dynamic updates untuk mengizinkan update secara otomatis. Jika sudah, klik next. Zone telah selesai dibuat. Selanjutnya kita klik finish. Selanjutnya kita tambah host pada zone yang telah kalian buat sebelumnya dengan cara klik kanan pada nama zone yang telah dibuat, lalu pilih new host. Kita tambahkan dengan membuat IP address untuk host. Selanjutnya kita klik add host, lalu DNS telah selesai dibuat. Kita aktifkan terlebih dahulu DNS server yang telah dibuat. Caranya kita ke server manager, lalu dipilih DNS. Kita klik kanan pada DNS yang telah dibuat, lalu pilih start performance counter. Nah, itu sudah diaktifkan dan akan menampilkan tampilan seperti ini jika sudah aktif. Selanjutnya kita kembali ke menu DNS. Kita klik di bagian reverse lookup zones, lalu kita klik kanan pada 0,18.172 in EDRPA. Kita pilih new pointer atau PTR. Kita pilih browse pada bagian hostname. Nah, kemudian kita double klik pada bagian name hingga selesai. Jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita mengatur DNS serta IP address pada klien. Selanjutnya, kita mencoba test ping pada domain nama kita yang telah dibuat. Nah, itulah penjelasan mengenai Windows Server 2012 R2 mulai dari pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu pensettingan atau pengkonfigurasian Windows Server di VirtualBox yang terdiri dari penginstalan Windows Server 2012 di VirtualBox, setting DNS-nya di VirtualBox. Itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga bisa menunjang nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah administrasi server. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.